Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika ini kita akan belajar luas permukaan dan volume limas. Nah, kita akan bahas tujuan pembelajaran, kemudian pengertian limas, luas permukaan dan volume limas, kemudian contoh soal. Kemudian Bapak memiliki kata-kata mutiara. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis, menurut Aristoteles. Jadi, kita tahu bahwa kalau belajar itu susah, malas, belum yakin bisa. Nah, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, kita laksanakan, nanti hasilnya akan terasa oleh kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian limas. Kemudian, siswa dapat memahami cara mencari luas permukaan limas. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara mencari volume limas. Apa itu limas? Nah, kira-kira lihat di samping kiri kalian, ada gambar coklat. Wah, sangat bagus ya bentuknya. Dan ini mirip seperti limas. Betul? Kemudian di bawahnya ada Museum Louvre, ya, merupakan museum yang memiliki kaca berbentuk limas. Nah, kemudian limas pun ternyata banyak sekali, karena limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, atau segi N, dan bidang atau sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, di bawah itu adalah contoh limas segitiga. Bagian-bagian limas. Nah, limas memiliki beberapa bagian. Yang pertama, titik sudut. Ini adalah bagian yang berpotongan dari bidang sisi tegak. Kemudian bidang atau sisi tegak ini berbentuk segitiga. Kemudian bidang atau sisi alas dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N. Artinya segi 7, 8, dan seterusnya ya. Kemudian kita akan belajar mengenai luas permukaan limas. Perhatikan gambar. Di sini Bapak memberikan contoh yaitu limas segi 4. Ketika gambar yang pertama di atas itu limas segi 4 dibuka menjadi jaring-jaringnya, dilihat di gambar yang kedua seperti itu. Nah, maka luas permukaan limas ini didapatkan rumus sebagai berikut. Pertama, luas alas. Luas alasnya itu berbentuk segi 4. Ditambah dengan ada 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Maka jadi 4 kali luas segitiga. Sama dengan luas alas karena berbentuk segi 4 berarti luas segi 4. Kemudian ditambah dalam kurung ini 4 kali luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Di sini tingginya adalah tinggi segitiga ya. Nah, luas segi 4 itu rumusnya sisi kali sisi ditambah dalam kurung 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan sisi kali sisi ditambah 2 kali alas kali tinggi. Nah, alas di sini alas segitiga ya, tingginya juga tinggi segitiga. Maka didapatkan luas permukaan limas sama dengan dalam kurung sisi kali sisi ditambah dalam kurung 2 kali alas kali tinggi. Kita lanjut ke permukaan, masih luas permukaan limas ya. Ini ada catatan. Nah, perhatikan gambar ya. Catatannya lihat dulu. Jika tinggi segitiga tidak diketahui, maka kita harus mencarinya dengan rumus Pythagoras. Apa itu rumus Pythagoras? Coba perhatikan. Di sisi tegak atau sisi miringnya ini yang bentuknya segitiga, kan kita tidak tahu tinggi segitiganya itu berapa. Nah, cara mencarinya ini menggunakan rumus Pythagoras. Jadi garis berbentuk yang segitiga putus-putus ini
kita keluarkan menjadi garis yang sebelah kanan, menjadi bangun segitiga yang sebelah kanan. Terlihat kan? Jadi tingginya 4 cm, kemudian alas segitinya 3 cm. Jadi E1 ke F ya. E1 ke F itu 3 cm, tingginya E1 ke E itu 4 cm. Cara mencari EF, nah EF itu adalah tinggi segitiga ya. EF itu adalah tinggi segitiga. Nah, cara mencarinya EF sama dengan dari titik E1 ke E itu tinggi EF 4 cm ya. E1F itu dipangkatkan 2, lalu ditambah garis dari E1E dipangkatkan 2. Maka didapatkan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Di sini ada akar pangkat 2 ya, di dalam akar pangkat 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9, ditambah 4 pangkat 2, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 9 tambah 16, 5. Akar pangkat 25 sama dengan 5. Jadi di sini tinggi segitiga yang bidang sisinya itu sama dengan 5 ya. Nah, tinggi segitiganya 5. Sekarang kita beralih ke volume limas. Coba perhatikan gambar yang di atas. Gambar di atas adalah sebuah kubus. Kemudian gambar yang kedua adalah sebuah prisma. Ada 6 buah prisma yang merupakan, kalau kita bentuk 6 buah prisma ini akan membentuk kubus tersebut. Ya, akan membentuk kubus tersebut. Nah, jadi kemudian dari kita ambil salah satu limas tersebut di yang gambar yang ketiga, jadi salah satu limas. Jadi sebetulnya kita mencari volume limas itu gampang, berawal dari rumus kubus dulu ya. Perhatikan, 6 kali volume limas, lihat ya, jadi limasnya ada 6. Kita beri nama V1 ya, atau volume 1, sama dengan volume kubus V2. Jadi volume kubus itu kita beri nama V2. Oke, lanjut. 6 kali V1. Ingat ya, V1 itu adalah volume limas. Nah, sama dengan V2 atau volume kubus. Paham ya? Jadi ada 6 limas nih, kalau kita gabungkan ini menjadi sebuah kubus. 6 V1 sama dengan, nah, kita ganti volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, 6-nya kita pindah ke ruas kanan. 6 kali, yang asalnya dikali menjadi dibagi, artinya jadi 1/6. 1/6 dikali sisi kali sisi kali sisi. Lalu V1 sama dengan 1/6 kali sisi kali 2T. Kenapa 2T? Nah, di sini sisi yang atas, atau kalau di balok itu tinggi ya, tapi ini di kubus itu karena sama jadi sisi. Nah, tinggi prisma itu sama dengan 2 kalinya tinggi kubus gitu ya. Maka dikali 2T. Setelah itu V1 sama dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena ini 2 dikali 1/6 sama dengan 1/3 ya. 2 kali 1, 2 dibagi 6. Nah, disederhanakan menjadi 1/3 ya. Kemudian dikali S kali S kali T. T-nya tetap ada ya. T-nya tetap ada. Kemudian V1 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Maka dapatkan rumus volume limas segi 4 ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kalau misalkan limas segi 3, maka luas alasnya ya luas segitiga, bukan sisi kali sisi lagi ini ya, tapi luas segitiga. Kita beranjak ke contoh soal. Ini adalah contoh soal 1. Hitunglah luas permukaan limas segi 4 berikut. Nah, segi 4 ya, ingat. Dan segi 4 ini sisinya 6 cm. Kita lihat dulu
sisinya ada 6 cm, kemudian tingginya ada 4 cm, ya. Nah, yang belum didapat yaitu tinggi segitiga. Tetapi di sini juga ada, sudah menghitung nih Bapak, sudah ya. Tinggi segitiganya yaitu didapat 5 cm, ya. Nah, pembahasannya kita lihat. Nah, permukaan 5 segi 4. Nah, masukkan rumusnya. Sisi kali sisi ditambah 2 kali alas kali tinggi. Ingat, tinggi di sini bukan tinggi 5, tetapi tinggi segi 3. Ya. Oke. Sisi kali sisi 6 kali 6. Ditambah dalam kurung 2 kali. Nah, alasnya, ingat ya. Di sini alasnya 6. Kenapa 6? Karena kan sisi miringnya atau sisi tegak yang segitiganya itu alasnya 6. Alasnya 6, kemudian tingginya 5. Tadi sudah ketahuan ya 5. 6 kali 6, 36. Ditambah 2 kali 6 kali 5. Sama dengan 60, ya. Nah, 36 tambah 60 sama dengan 96. Kita lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah volume 5 segi 4 berikut. Nah, soalnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi ditanyakan adalah volumenya. Nah, kita lihat. Nah, ini pembahasannya. Volume 5 segi 4, 1/3 dikali luas alas kali tinggi. 1/3 dikali sisi kali tinggi. Nah, di sini tingginya bukan tinggi segitiga, tetapi tinggi 5, ya. Jadi, 1/3 dikali 6 kali 6 kali 4. Nah, 1/3 dikali 6, ya, sama dengan 2. Ya, 6 dikali 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2, ya. Nah, jadi 2, kemudian tuliskan lagi sisanya 6 kali 4. Jadi 2 kali 6 kali 4. 2 kali 6, 12 kali 4. Sama dengan 48 cm kubik. Kalau tadi luas satuannya itu persegi ya, jangan lupa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.